keperawatan itu ketat kan? Ininya di SBM, ya nggak sih? Iya. Enggak sih, Maksudnya di bawah 650 apa di atas 650? di bawah. Oke, berarti buat teman-teman yang mau masuk keperawatan UI itu skornya 600, sekitar 600 sampai batasnya 650 lah ya, Iya, di situ lah ya. Oke. Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Kita tadi udah ngomongin seputar SBMPTN-nya nih ya dari Zahra ya. Udah berhasil masuk ke UI keperawatan nih ya kan. Sekarang aku mau lebih personal, mau tahu kehidupan kamu menjadi mahasiswa UI. Wow. Kan kadang orang banyak yang banyak yang kepo gitu, kayak UI itu ngapain aja sih di dalamnya, kok belajar terus tiap hari ya kan, kayak ngambis gitu kan, apa slow apa gimana gitu kan. Tapi sebelum itu aku mau tanya, mulai dari kamu kan lolos SBM nih ya kan, terus daftar ulangnya tuh kamu datang ke kampusnya apa online atau Online. Jadi kalau untuk ya daftar ulang tuh kan banyak berkasnya ya juga. Jadi di scan gitu teman-teman satu-satu. Terus untuk tingkat kebanyakan berkasnya gitu tergantung kamu mau ngajuin golongan berapa untuk UKT. Kalau dari aku gitu sih. Jadi misalkan aku ngajuin golongan 4 atau 5 gitu. Nanti tuh paling kayak surat tagihan listrik, surat mutasi rekening orang tua ya. Terus surat-surat tanah atau pajak gitu. Nah kalau misalkan kamu mau ngajuin sampai kayak golongan 1 gitu, kayak 0 sampai 500.000, itu bisa sampai kamu diminta berkas kayak ada surat ini enggak hutang orang tuanya gitu. Iya. Atau minta surat tidak mampu kayak gitu-gitu. Jadi tergantung kamu mau minta golongan ke berapa gitu. Tapi kamu belum ke UI-nya langsung dong, maksud aku ke spotnya langsung pada awal-awal? Iya, enggak. Online semua ya berarti? Iya, online semua. Oh oke. Berarti abis itu kamu daftar ulang tuh kan ya? Berhasil tuh, udah selesai. Daftar ulangnya nggak ribet kan ya? Maksudnya paling nyiapin berkasnya sih ya, yang lumayan PR kali ya? Iya. Tapi setelah itu itu berapa lama daftar ulang kamu nyiapin? Dikasih waktunya kayaknya berapa ya? Seminggu atau 2 minggu gitu. Nah, abis daftar ulang, kamu langsung ini nggak sih? Ospek? Apa sebelum itu ada kegiatan apa lagi nggak dari UI? Kayaknya abis daftar ulang kan udah ya pembayaran gitu semuanya. Terus ospek di kampus gitu, OKK UI. Ospeknya online? Iya, online. Semuanya online, teman-teman. Sarjana online ya kayaknya ya, sebentar lagi ya. Ospeknya online. Terus ngapain aja? Kayaknya OKK UI-nya itu 1 bulan, kampus doang. 1 bulan? Ngapain aja? Ya udah pertemuan gitu. Nanti kan kita dibagi-bagi grup. Pengerjaan tugasnya, kalau sama pengerjaan tugasnya ya bener sih, 1 bulan sih. Nah, aku ngiranya tuh hari H ospeknya. Oh, kayaknya seminggu deh. Kayak itu baru masuk akal. Masuk akal. Sorry. Kan aku mikirnya tuh kayak, ini yang tau gak sih yang pakai seragam, terus kayak ini ada bawa air, itu yang ada tugas ngumpulin tugasnya. Kali ini mah kamu sama pembuatan tugasnya, kelompoknya sama gitu mentoring ya? gitu loh. Iya. Paham. Oke. Sebulan berarti ya, kurang lebih semuanya ya Untuk OKK-nya di kampusnya ya. Okay, kalau fakultas beda lagi. Oh, fakultasnya habis itu selesai langsung? Iya, langsung. Fakultasnya berapa lama? Kalau aku karena fakultas aku 1 jurusan doang, jadi cuma dibarengin kan sama fakultas. Beda kalau sama teman-teman lain yang ada jurusan gitu, aspek jurusan. Nah kalau aku cuma aspek fakultas, itu untuk acaranya gitu benar-benar mantengin itu 3 hari. Terus sisanya ya udah tugas-tugas aja selama 2 bulan tuh mentoring gitu. Lama juga ya 2 bulan dah. Lebih lama daripada OKK ternyata. Jadi belum lagi yang aspek jurusan kan. Iya benar. Kasih kamu kan enggak ya? Kamu udah selesai ya. Berarti total 3 bulan dong kamu masa perkenalannya lah ya, semuanya gitu kan. Iya. Oh berarti masa OKK dan yang fakultas itu kamu udah sambil kuliah juga? Enggak, tapi kayaknya 1 bulan terakhir sih, 1 bulan terakhir
aku aspek fakultas itu mulai gitu. Oh, mulai kuliah. Tapi 2 bulan sebelumnya emang belum mulai gitu. Oh, oke. Juli. Itu berarti dari apa? Juli? Iya Juli kayaknya. Oh. Juli akhir nggak sih? Dari berarti Juli, Agustus. Kamu Agustusnya masuk? juga kayaknya aku masuk akhir gitu kan. Oh iya benar-benar. Berarti mungkin dari awal Juli gitu ya sampai Agustus. Agustus akhirnya masuk Iya. ke September ya. Abis dari situ apa lagi kegiatannya? Udah kuliah. Iya. Kuliahnya nih, sekarang kita ngomongin kuliah ya. Kuliah anak UI itu gimana sih? Ayo pengen tahu nih. Sesibuk apa anak UI kuliah? Kalau di FIK teman-teman ya, kalau fakultas aku tuh sempat sebenarnya aku tuh culture shock. Oh, Ada iya. kali 1-2 bulan tuh masih bingung cari waktu gimana nih cara benerin jadwalnya, gimana cara aku belajar, gimana cara penugas. Gitu. Kenapa culture shock? Kamu apa jadwal? Maksudnya kamu punya kegiatan lain? Enggak sih, agak padat aja si Oh, jadwalnya itu. Kayak aku sebenarnya cuma 18 SKS kan semester 1 tuh. Cuman beberapa tugas tuh, misalkan aku matkulnya tuh hari Selasa gitu. Tapi dia tuh bakal dikumpulin tugasnya Jumat gitu. Enggak yang kayak Selasa gitu kan. Oh, nggak seminggu. Ya, Jadi atau kamu berapa ada hari tugas lain, Iya. tapi itu di hari Yang kamu itu. kuliah Iya. jadi padat ya. Ya lumayan Oke, agak oke. bingung kan kayak gitu-gitu sih paling kalau di FIK tuh juga lumayan banyak tugasnya Kak. Tugasnya apa nih? Kebanyakan di lab atau? Belum. Oh belum ya, belum masuk ya? Belum. Oh, kalau di aku tuh biasanya kebanyakan kita bikin PPT. Karena kebanyakan kuliah di FIK pembelajaran itu lebih ke collaborative learning. Jadi biasanya kita bikin PPT gitu tentang suatu materi, dibagi-bagi tuh tiap kelompok. Terus kita nerangin ke depan kelas, maksudnya di Presentasi kelas. gitu? Iya. Oh, oke, Jadi oke. belajarnya dari teman-teman gitu, diajarin sama teman-teman kayak gitu. Kalau yang tingkat, kan kamu kan tingkat semester 2 ya? Iya. Maksudnya tingkat 1 semester 2. Dia masih belum masuk ke ini kan intinya keperawatan gitu? Belum. Masih yang dasar-dasar ya? Ya masih teori kayak gitu, teori ini kayak gimana. Tapi masih belajar kayak matematika, fisika, kimia gitu kan? Enggak. Oh berarti udah pure keperawatan cuman dasar? Terus Contohnya? kayak belajar biologi dasar juga tuh kita. Oh oke. Iya kayak tubuh manusia tuh kayak gimana gitu kan sistematikanya. Terus pas di semester 2 ini belajar tentang gimana sih kalau misalkan tubuh kita lagi diserang penyakit gitu. Kalau misalkan semester 1 tentang Tubuhnya tubuh lagi fit. ya. Oke. Nah ini versi udah keserang penyakit gimana gitu. Oh jadi kayak ada ininya ya, alurnya gitu ya. Ini sehat, tapi nggak sehat lah Di ya. kelas caranya. 2 nih ya. Oke. Tapi masih teori. Masih Jadi teori. belum ada praktik sama sekali. Ya praktiknya paling online. Kalau tadi kan kamu ngomonginnya lebih ke teori gitu ya, misalnya tugas-tugasnya itu ya. Itu kebanyakan tugasnya individu apa kelompok? Oke. Kalau individu ada. Individu ada. Ada. Terus kelompok juga ada. Sebenarnya individu tuh kita tuh bikin LTM dulu. Nanti tuh LTM tuh apa? lembar tugas mandiri. Oh, iya, individu. oke. Terus nanti tuh misalkan sebelum hari matkul itu kan dikumpulin tuh. Terus nanti pas di hari matkul kita tuh diskusi nih sama teman. Terus nanti kita gabungin lah tuh di PPT gitu kan. Di PPT satu kelompok nih isinya kita rangkum begini. Terus oke. nanti hasil PPT-nya itu kita share ke kelas gitu. Dipresentasiin. Karena emang beda-beda gitu tiap kelompok dapat subbab materinya gitu. Jadi berarti di situ ada tugas mandirinya, Iya, baru di akhirnya kelompok Iya. gitu. Oke. Ya lumayan lah ya, nggak terlalu berat ya. Maksudnya kan karena ada yang tanggung jawab sendiri sama kelompok Iya. kan di akhir ya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, keperawatan itu susah atau enggak belajarnya? Setelah kamu 2 semester ini gitu kan ya. Keperawatannya yang di UI ya khususnya ya. Kayak enggak terlalu sih. Enggak, ini bukan sombong atau gimana. Karena aku kan emang minatnya keperawatannya. Jadi enggak ngerasa itu suatu hal yang berat. Betul karena kamunya minat Iya, ya. suka gitu kan. Gitu. Jadi aku rasa sih kayaknya kalau misalkan dibilang berat apa enggak terlalu gitu. Paling tugasnya aja emang agak membebankan. Ya kamu juga kan Kalau untuk matkulnya enggak ya. masih culture shock. Iya, iya, Tapi iya. sekarang udah enggak kan maksudnya? Udah nemuin flow-nya nih. Udah beradaptasi lah ya. Sampai sekarang kan kamu udah mulai aktif nih kan. Iya nggak sih? Ini dia anak BEM nih teman-teman ya. Iya, BEM fakultas. BEM fakultas kan. Iya. Di BEM-nya bagian depor ya tadi ya. Bagian depor. Sebenarnya aku agak kaget juga sih dengan kamu depor kan. Coba lihat deh teman-teman, nggak ada muka-muka depor gitu. Anaknya olahraga banget tuh enggak? Enggak Aku kira mungkin kamu masuknya apa tuh?
Mungkin kayak humas gitu kan, bagian humas atau kayak apa ya? Karena kan dia lumayan humble gitu. Terus ternyata deport. Tapi di deportnya seru nggak? Seru. Tapi masih online ya? Masih online ya, jadi prokernya semuanya online. Berarti lombanya lomba senam online ya? Dia bikin senam. Lombanya e-sport guys. Oh iya e-sport, benar-benar. Tapi abis nanti offline pasti ada proker yang offline dong. Ada. Iya nggak sih? Di proker. Tapi kamu sampai ada waktu buat BEM berarti udah manajemen waktunya udah bagus dong. Iya. Tadi kan kata kamu banyak banget tugasnya. Tapi kamu masih bisa ikutan BEM, berarti bagus dong manajemen waktunya. Dia emang anak FIK sebenarnya banyak yang mikir kayak tugasnya tuh banyak. Terus jadi mereka juga kadang nggak terlalu aktif juga gitu. Oh di organisasi. Jadi tergantung orangnya sih kayaknya. Kalau dibandingin di semua fakultas yang ada di UI, dia paling sibuk apa nggak? FK? FIK. FIK. Kalau tugas ya, kayaknya iya deh. Kalau tugas iya. Kayaknya waktu itu Katin pernah bilang kan kayak pernah survei tuh mereka, kayaknya tugas FIK tuh banyak banget, yang paling banyak di UI. Tapi nggak tahu sih. Iya. Berarti emang dia bagus, berarti manajemennya udah waktunya. Kan buatnya kamu bisa ikutan BEM Sih. Tapi kan emang BEM-nya aku tuh nggak terlalu ini guys. Oh nggak terlalu Padat juga, padat juga. Selain itu ada lagi yang kamu ikutin nggak di kampus? Nggak ada di kampus. Iya di kampus. Nggak ada. Aku cuma ini paling kepanitiaan. Oh kepanitiaan. Iya. Sekarang kalau ngomongin IPK susah nggak dapet nilainya yang bagus? Tergantung dosen. Tergantung dosen. Terus kalau misalkan tergantung dosen juga sebenarnya bingung sih gimana, karena kalau di FIK tuh kan misalnya kita war KRS ya. KRS. Itu tuh nggak ada nama dosennya. Emang itu beneran tergantung dosen? Maksudnya kalau misalnya matkul ini tapi dosennya tuh yang bagus, yang baik, nilainya bagus. Biasanya gitu. Oh iya. Kata-kata sih. Iya, kita nggak tahu sih. Cuman kalau misalkan dosennya enak kan, jadinya enak juga kan kita belajarnya atau dapat nilainya. Kamu dapet yang zong nggak? Nggak, belum pernah lagi. Alhamdulillah ya. Dan butuh support dari peer. Ini dia. Oh ini masih berjalan? Enggak, beda. Oh beda peernya. Iya, beda peer. Peernya peer yang di UI berarti Iya, sekarang. FIK gitu. Yang di FIK. Oh. Oke, nah karena kita juga udah lumayan lama ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini buat terakhir nih penutupan nih dari kamu, ada yang mau disampaikan nggak? Ujangan. Nggak ujangan. Sharing aja nih buat adik-adik yang sekarang kelas 12 mau UTBK nih bentar lagi. Tanggal gelombang satunya tanggal 17 Mei. Oke. Kalau aku dari aku tetap semangat, terus stay waras. Karena emang menurut aku UTBK dan perkuliahan ini tuh ngacak-ngacak mental banget nih. Tiap malam bisa nangis tiba-tiba, bisa marah-marah gitu. Jadi dari aku kalau misalkan masih bisa punya teman buat cerita, coba cerita sama temennya, saling nguatin sama temennya, bisa kok gitu gini segala macem. Terus jangan lupa untuk istirahat, karena kalau kebanyakan diforsir juga takutnya nggak kuat gitu tidur ramenya sendiri. Itu aja sih. Kata-kata stay waras sih kayaknya jadi hashtag banget ya. Oke, sip. Terima kasih banyak loh Kak Zahra. Mau manggil Ade, tapi kan di branding ya. Jadi terima kasih banyak Kak Zahra udah mau kita undang. Oke. Nyesel nggak kesini? Enggak kan ya? Enggak sih. Ya kan kita udah lama. Iya. Kan? Terus Betul. kita ketemu lagi deh sekarang dan udah bagi-bagi atau sharing-sharing juga nih sama adik-adiknya. Iya. Jadi kita berterima kasih banget. BTW nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi nih tentang UI, boleh ke IG-nya. Ya nggak sih? IG-nya apa? IG-nya? AZZHRSJWTRI. Panjang banget. Pokoknya di sini lah ya. Ada ya di bawah ya teman-teman ya. Oke. Jadi jangan sungkan buat nanya-nanya. Boleh kan mereka kalau mau nanya-nanya? Boleh lah. Apalagi seputar keperawatan lah ya. Boleh. Atau SBM-nya boleh. Kayak tips-tipsnya Kak, biar dapat skor segitu. Gitu ya. Boleh ya? Boleh. Oke, sekali terima kasih banyak ya. Kalau gitu untuk podcast kali ini sekian teman-teman, semoga kalian bisa ambil hikmahnya ya di podcast kali ini, dan semoga juga inspirasi dari Kak Zahra ini bisa kalian terapin, bisa jadi motivasi buat kalian ke depannya. Oke? So, see you on the next video. Bye.